Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hadis sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah kekuatan iman, Islam, ihsan dan takwa di hati kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaslatani la syai'a afdalu minhuma." Ada dua perkara yang tiada satu pun melebihi keunggulannya. Jadi dua hal ini, dua perkara ini pokoknya paling top lah. Paling top sudah. Artinya tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dua perkara ini. Apa dua perkara itu yang paling hebat, yang tidak ada bisa mengalahkan keduanya itu? Yaitu yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kalau orang beriman kepada Allah, itu otomatis beriman juga kepada selain daripada Allah. Maksudnya rukun iman yang 6 percaya juga. Karena puncak daripada mempercayai rukun iman itu adalah percaya kepada Allah Ta'ala. Rukun iman ada berapa? 6 kan ya? Beriman kepada Allah yang pertama. Yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Yang keempat beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Dan yang keenam beriman kepada qadha dan qadar. Semuanya datang dari Allah. Nah, jadi yang puncak daripada keimanan itu iman kepada Allah. Karena kalau sudah iman kepada Allah, yang lain itu ikut semua. Yang lain itu ikut semua. Dengan kata lain, bisa juga orang beriman kepada Allah ini adalah dia hablum minallahnya bagus. Hablum minallah, hubungan kepada Allah Ta'alanya baik. Nah, kalau sudah baik berarti dia mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, ini perkara yang paling baik, yang pertama. Kemudian perkara yang paling baik nomor 2, yang tidak ada mengalahkan keduanya ini, apa itu? Wan naf'u lil muslimin. Bisa memberikan manfaat buat kaum muslimin. Nah, ini bahasa kitanya apa ya? Hablum minan nas. Hubungan kepada manusia baik. Nah, kita sebagai orang beriman, jangankan kepada orang Islam, kepada non-muslim saja, itu kita disuruh baik. Tetangga kita mungkin ada orang yang bukan beragama Islam. Ada yang beragama Kristen, atau Katolik, atau Konghucu, dan sebagainya. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Karena mereka tinggal di negara muslim atau tinggal di negara mayoritasnya orang yang beragama Islam atau orang muslim. Tidak boleh kita ganggu. Maka mereka itu disebut namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal di negara muslim atau tinggal di negara mayoritasnya orang muslim. Kafir dhimmi namanya. Man adza dhimmiyan faqad adzani. Dalam riwayat dikatakan siapa yang mengganggu kafir dhimmi, maka dia sama mengganggu aku, kata Nabi. Jadi segi kehormatan orang-orang non-muslim di sekitar kita itu sama. Kehormatan mereka terjaga seperti halnya kehormatan kaum muslimin di antara kita. Hartanya, harta bendanya, keluarganya, apalagi ya, semuanya tidak boleh diganggu gugat.
Bahkan di dalam masalah ibadah mereka tidak boleh kita ganggu. Jadi kalau mereka ada memperingati peringatan hari besarnya, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Itu yang namanya toleransi. Toleransi itu bahasa kitanya mempersilahkan orang yang mempercayai agama selain agama Islam untuk melaksanakan ibadah dengan keyakinannya tanpa kita ganggu. Itu namanya toleransi. Kita persilakan, monggo silakan. Kita mempersilakan, kemudian kita tidak mengganggu mereka, itu toleransi namanya. Nah, cuman terkadang toleransi kita ini kebablasan. Apa itu kebablasan? Akhirnya apa? Ketika ada peringatan hari besar yang bukan agama Islam, orang Islam ikut-ikutan juga. Nah, tidak boleh. Lalu apa kalau sudah ikut-ikutan? Masuk dalam ritual ibadahnya, atau memakai pakaian. Yang pakaian itu masuk dalam ritual ibadah. Ya. Maka yang seperti ini, itu bisa menjadikan orang itu murtad alias keluar dari agama Islam. Jadi berhati-hati dalam masalah ini. Baik, kita kembali ke hadis awal tadi. Jadi dua perkara ini sangat baik. Tidak ada yang lebih baik di antara keduanya ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan keduanya ini. Yaitu beriman kepada Allah, dan yang kedua bermanfaat untuk kaum muslimin. Dengan kata lain, hablum minallah, hablum minan nas, kaitan dia kepada Allah vertikal, ya. Kemudian kaitan kepada makhluk manusia, terutamanya kaum muslimin horizontal, itu semuanya baik. Kalau sudah seperti itu, aman sudah orang tadi. Nah, di dalam riwayat hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwi adh-dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana." Barang siapa di pagi hari orang tersebut berniat tidak ingin melakukan kezaliman kepada siapapun juga, maka niscaya dia akan diampuni apa yang telah berlaku baginya. Jadi kalau seandainya dia melakukan kesalahan tanpa sengaja, otomatis terampuni dosanya. Asalkan orang itu di pagi hari tidak ada niat ingin berbuat zalim. Berbuat zalim itu terbagi dua. Pertama, berbuat zalim kepada Allah Ta'ala. Berbuat zalim kepada Allah Ta'ala itu menyakiti Allah. Sebenarnya Allah tidak bisa disakiti, ya. Artinya dia membangkang perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu zalim. Tidak mau salat, dia telah menzalimi, dia telah berbuat zalim. Dia melakukan maksiat, dia telah berbuat zalim. Sepantas mungkin dia telah berbuat zalim kepada Allah, sebenarnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Allah tidak pernah merasa rugi. Yang rugi itu kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat, Allah nggak rugi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau seandainya seluruh makhluk di dunia ini, seluruh makhluk alam semesta ini, baik di agat jalan raya ini, di mana saja makhluk Allah Ta'ala, berbuat baik semuanya, nggak ada yang pernah berbuat dosa, semuanya taat kepada Allah Ta'ala, maka sedikit pun kerajaan Allah itu tidak naik. Artinya ibadah yang kita lakukan ini, kebaikan yang kita lakukan ini tidak ada efek kepada Allah Ta'ala. Tidak ada memberikan efek kepada Allah, tidak ada umpama menjadi pangkat tinggi Allah. Tidak. Lain kita di dunia, kalau ada umpama seorang camat memimpin
RT di wilayahnya umpama, atau RT memimpin di RT-nya baik. Baik. Ini RT atau camat tadi nanti dia akan naik derajatnya. Maksud naik derajatnya mungkin ke depannya, wah, ini RT baik, kita suruh aja dia jadi anggota dewan. Menang dia. Ini camat baik ini. Bisa saja nanti dia diangkat menjadi yang lebih tinggi pangkatnya. Nah, hasil kebaikan dia itu, dampak kebaikannya akan kembali kepada dia karena dia telah berbuat baik. Dan sebenarnya RT camat berbuat baik itu bukan dia yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik sebenarnya? Warganya. RT itu dikatakan, wah RT-nya hebat. Sebenarnya hakikatnya warganya yang hebat. Kenapa? Karena warganya bekerja gotong royong, membersihkan sampah-sampah, merapikan semuanya. RT kan tinggal nyuruh, nih rapikan ini, rapikan itu. Tapi yang bekerja pada umumnya siapa? Warga. RT cuma mengkoordinir saja. Hakikatnya yang sebenarnya hebat itu adalah warganya. Dipujilah RT tadi, oh bagus RT ini, kata RW, kata camat, bagus nih RT-nya nih. Kata RT, sebenarnya saya tidak bagus Pak, warga saya yang nurut-nurut katanya. Saya punya warga nurut, enak, bekerja sama itu enak. Mana warga saya nggak pelit, kan ya? Kalau sumbangan tuh cepat, kalau ada acara gotong royongnya rame, bersih, enak. Punya warga seperti itu enak dijaga. Yang dipuji sebenarnya adalah hakikatnya itu warganya. Tapi yang mendapatkan manfaat siapa ya? RT-nya. Ya sama saja ya, warganya dapat, RT-nya dapat. Tapi RT ini karena dia bagus, bisa jadi nanti kalau dia jadi mencalonkan jadi anggota dewan, bisa dipilih oleh warganya. Tapi bagi Allah Ta'ala, disebutkan dalam riwayat tadi, seluruh makhluk alam semesta ini berbuat baik. Apakah derajat Allah itu naik dari Allah, mungkin dari Tuhan, mungkin ada yang lebih tinggi dari Tuhan lagi? Enggak ngaruh, ibadah kita tuh enggak ngaruh, enggak ngepek, kata anak paling gampang, enggak ngepek bagi Allah Ta'ala itu. Allah tidak mengharap dari pahala, dari ibadah kita. Nah begitu sebaliknya, kalau seandainya seluruh makhluk Allah Ta'ala ini berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat kezaliman, maka Allah Ta'ala tidak turun derajatnya dari Tuhan. Aku capek jadi Tuhan. Kenapa? Wah, umatku gak ada yang mau beribadah, aku berhenti aja jadi Tuhan. Begitukah? Enggak. Allah Ta'ala gak seperti itu. Enggak ngaruh. Dosa yang kita lakukan gak ngaruh bagi Allah. Pahala yang kita lakukan gak ngaruh bagi Allah Ta'ala. Allah tetap jadi Tuhan. Gak naik, gak turun, tetap saja. Lain RT, RT saja lah kita umpama. Kata RT-nya kita gotong royong hari Minggu besok. Ditunggu sama RT-nya satu pun gak ada yang turun mau gotong royong. Kata RT-nya kita iuran, kita mau beli ini, beli itu. Satu orang pun, satu kakak pun gak ada yang mau sumbangan. Kata RT-nya, kalau begini aku capek jadi RT, berhenti aja lah aku. Berhenti. Turun derajat RT. Kenapa? Karena warganya gak ada yang mau nurut. Ya, nah, tapi bagi Allah Ta'ala gak ngaruh itu semua. Baik, kita kembali ke hadis awal tadi. Man asbaha la yanwi adh-dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Apabila ada seseorang di pagi hari dia tidak ada niat ingin berbuat zalim, maka diampunilah segala dosanya apa yang telah berlaku baginya. Kalau dia ada melakukan kesalahan waktu itu, diampuni langsung. Kenapa? Karena dia tidak ada niat ingin berbuat zalim di pagi hari itu. Nah, zalim ini, perbuatan zalim terbagi dua yang kita sebutkan di awal tadi. Yang pertama, berbuat zalim kepada Allah. Dan hakikatnya bukan Allah yang merasa terzalimi, kita nanti yang menzalimi diri kita sendiri. Melakukan apa yang dilarang Allah, melanggar perintah Allah,
diperintah Allah dia tidak mau, larangan Allah dilanggarnya, perintah Allah dia tidak mau mengerjakannya. Sebenarnya hakikatnya kembali kepada dia ruginya. Dan seburuk-buruk kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh perbuatan syirik menyekutukan Allah Ta'ala itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Jadi paling besarnya dosa di antara dosa adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang berbuat zalim itu kepada makhluk Allah Ta'ala, kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Bisa orang berbuat zalim kepada binatang. Makanya dianjurkan kalau seandainya kita ingin membunuh binatang, ada binatang yang boleh dibunuh. Binatang yang boleh dibunuh itu pertama adalah kelompoknya yang binatang itu bisa membawa penyakit. Seperti lalat, nyamuk, itu kan membawa penyakit tuh. Kita boleh membunuhnya. Tapi membunuhnya secara cepat. Bagaimana secara cepat? Ya cepat, secepat mungkin. Jangan membunuhnya dengan cara disiksa. Lalat atau nyamuk terbang, kita bilang, sekali ini mati, masih hidup nyamuknya itu atau lalatnya masih hidup. Kita angkat, ini yang bawa penyakit kata kita. Lalu diapain? Sayapnya dicopotin satu-satu, kakinya dicopotin satu-satu. Baru di blender, dipicik, pak begitu. Haram hukumnya. Kenapa? Karena kita membunuhnya bukan secara cepat. Kalau ingin membunuh, bunuh secara cepat. Ya. Nah, kemudian kita boleh membunuh binatang apabila binatang itu boleh dikonsumsi. Seperti ikan, kambing, ayam, itu pun juga dengan cara, kalau binatang darat dibunuhnya dengan cara disembelih. Tidak boleh umpama dipukul. Ada ayam atau kambing, orang mau makan kambing masih hidup, dipukul kambingnya sampai mati, nggak boleh. Harus mestinya wajib disembelih. Nah, kemudian yang ketiga, kita boleh membunuh binatang apabila binatang itu mengancam keselamatan kita, jiwa kita dan sebagainya. Boleh kita bunuh. Umpama na'udzubillah min dzalik, ada ular, ada buaya, umpama. Kita berani ngelawannya, lawan. Kenapa? Karena kalau tidak dilawan berbahaya. Maka boleh dibunuh. Apalagi binatang-binatang yang disunahkan untuk dibunuh, boleh kita membunuhnya. Seperti tikus, itu sunah untuk dibunuh. Apalagi kalajengking, binatang-binatang berbisa. Apalagi binatang-binatang yang berbahaya, yang sunah. Cicak, cicak sunah dibunuh. Membunuh cicak sunah. Nah, tapi kalau kita membunuh binatang tersebut, maka kita membunuhnya itu dengan cepat dan tidak boleh dibakar dengan hidup-hidup. Kalau ada binatang tikus, mau tangkap tikus, wah banyak dapat tikus, wah ini masih hidup tikusnya dibakar hidup-hidup, wah begitu, haram hukumnya. Haram, tidak boleh dibunuh dengan cara dibakar, tidak boleh. Nah, jadi bisa orang berbuat zalim kepada makhluk Ta'ala. Bisa kepada binatang, terutama kepada manusia. Dulu perempuan, zaman dulu Bani Israel, ada seorang perempuan, pelacur, masuk surga gara-gara menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Masuk surga dia, dosanya diampuni, lalu dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya ada orang menyiksa kucing. Disiksanya kucing tersebut sampai mati. Nah, gara-gara menyiksa kucing, lalu apa yang terjadi? Perempuan ini masuk neraka. Mungkin gara-gara cerita hadis tersebut, sebagian orang kita ini takut
kalau seandainya nabrak kucing. Jadi kalau ada orang naik motor, naik mobil, laju, nabrak kucing, tok, mati kucingnya. Supirnya ini turun dari mobilnya. Dia buka baju kaosnya, dibungkus kucing tadi baik-baik, digali kuburan, digali tanah, kemudian dikubur kucing tadi, tutup rapat-rapat. Kenapa? Takut katanya kalau mobilnya sial. Karena memang ada mitos kalau ada mobil itu nabrak kucing, tapi setelah itu kucingnya tidak dikubur secara layak, sial tuh mobil, bisa nabrak terus, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ada begitu manusia, pas nabrak kucing, tak, mati kucingnya, turun supirnya, dibungkus kucing tadi dengan bajunya, dikubur baik-baik. Tapi yang anehnya ketika jalan lagi nubruk manusia, plak begitu. Lari supirnya. Supirnya lari. Kenapa? Seakan-akan nyawa kucing lebih berharga daripada manusia. Kalau seandainya mitosnya kucing itu ditabrak bisa merugikan, bisa mencelakakan orang yang nubruk, apalagi nubruk manusia, tambahnya parah. Iya. Saya berapa kali ngeliat orang tuh kan, saya kalau pulang tuh terkadang saya langsung pulang malam hari ke mana? Amburawang. Tuh ada nubruk orang, lari supirnya, begitu. Ya, larinya kemana? Ke jalan tol. Nubruk dia langsung, kalau lari ke jalan biasa kan macet, masuk jalan tol. Tetap aja dikejar orang. Nah tuh. Jadi kata Nabi, siapa yang pagi harinya dia tidak ada niat ingin berbuat zalim, baik zalim kepada Allah atau zalim kepada makhluk Allah Ta'ala, maka Allah ampuni, kata Nabi, segala dosanya apa yang telah berlaku kepadanya. Selanjutnya, waman asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa di pagi hari orang tersebut berniat ingin menolong orang yang terzalimi, menolong orang yang teraniaya, atau dia niat ingin mengabulkan hajat-hajat muslimin, maka kata Nabi, orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji mabrur. Nah, jadi kita bisa tiap hari dapat pahala haji, hajinya mabrur lagi. Apa itu? Apabila kita berniat ingin menolong orang yang terzalimi. Ada orang yang terzalimi itu umpama apa? Umpama dia dicuri barangnya sama orang, dibegal umpamanya, dibegal. Kita tahu pembegal tadi, lalu kita kejar, kita tangkap pembegal tadi. Barang yang telah dibegalnya kita serahkan kepada pemiliknya. Ini artinya menolongi orang yang terzalimi. Terzalimi. Atau apa? Menolong orang yang terzalimi juga, umpama banyak ya kasus-kasus ya. Sumpama ada orang yang tanahnya dirampas, hartanya dirampas, dia dalam kesusahan, kita bantu dia. Kita bantu. Kalau umpama kita punya harta, kita bantu dia sandang pangan papannya umpama. Atau kita seorang pengacara, kita bantu sebagai seorang pengacara di pengadilan. Dan sebagainya, macam-macam lah. Ya, orang yang terzalim itu kan banyak nih. Apalagi di akhir zaman ini, kezaliman terjadi sangatlah banyak. Nah, kita mampu nolong orang-orang tersebut. Maka kata Nabi, pahalanya seperti dia berhaji. Seperti dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Jadi kalau kita yang nolong orang terzalimi tadi, kita dapat pahala haji mabrur. Setiap hari kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur. Atau kata Nabi, wa qadai hajatil muslimi, menolong hajatnya, menunaikan, mengabulkan hajat kaum muslimin. Apa hajatnya? Ada orang datang kepada kita, Pak, saya nanti malam kepingin selamatan.
Ya, tolong Bapak bisa hadir ba'da maghrib. Nanti tolong kabarkan kepada jamaah Masjid Al-Hilal, diundang semuanya. Nah, kita bantuin hajat orang. Kita undang semua orang yang ada di masjid untuk menghadiri jamuan makan orang tersebut. Senang nggak orang itu? Senang. Didatangi rumahnya, didoain dia. Nah, banyak yang datang. Kenapa? Karena makannya kambing guling. Ya, banyak yang datang. Tapi kalau yang selamatannya cuman roti, wah tuh besok-besok nggak mau lagi datang tuh. Ada orang nih ya, orang di Teritip, dia punya keluarga meninggal dunia. Jadi hari ke-7 atau hari berapa gitu bikin selamatan, nggak ada yang datang tetangga, nggak ada yang datang, kasihan dia. Bikin makanan banyak, nggak ada yang datang. Nah, kemudian 40 hari dia undang santri di pesantren saya. Dia bilang, "Abuya bisa datang kah?" "Bisa, insya Allah." "Kapan?" "Hari ini jam sekian, jam sekian." Kata saya, "Iya." "Santri dibawa kah?" "Iya, bawa aja," katanya. Kata saya, "Berapa?" "Seberapapun." Seberapapun. Saya ada mobil pickup, ya sudah naik mobil pickup semuanya. Mobil pickup itu kan paling-paling isi berapa itu? Nah, isi 10, itu 10 ya. Lah ini diisi 30-40 muat tuh mobil. Bergelantungan anak-anak, ya Allah. Jalan mungkin ada 10 kilo tuh jalan dari pesantren. Tuan rumah datang santri, Masya Allah. Tuan rumah tuh senang. "Ayo anak-anak, masuk. Nah, baca doa semuanya. Lalu apa? Dikasih makanan. Oh, namanya orang ini senang kan ya, anak santri. Saya yang malu, santrinya nggak malu, saya yang malu. Kenapa? Ini santri kalau sudah makan enak, lupa diri sudah. Tapi supaya saya nggak malu-maluin banget, saya minta izin duluan, "Ibu, tuan rumah, ini mohon maaf nih anak-anak nih makannya kuat-kuat, naik puber nih." Biasa kan puber itu kan makannya kuat-kuat. "Nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa." Apa itu, beskom nasi habis, ikan habis, semuanya habis. Masih ada sisa, dikasih lagi kompe. "Ayo, itu bungkus semuanya, bungkus. Saya senang dimakanin, saya punya makanan." Nah, itu namanya salah satu mengabulkan hajat orang itu, orang lain tadi. Apa dia bilang? "Nanti saya undang lagi ya." "Iya Bu Haji, boleh, nanti undang lagi." "Jerah nggak?" "Wah, nggak jerah," katanya. "Saya malah senang makanan saya dihabisin." Itu kalau boleh kan tuh piring-piring pun diangkut sama anak-anak itu. Cuman nggak boleh, beskomnya aja. "Ayo nak, beskomnya diangkut." Diangkut beskom yang besar-besar tuh diangkut, kan dikasih makanan tuh, angkut semuanya. Ketan apa diangkut sama-sama anak-anak, Masya Allah. Orang sedih? Enggak, malah senang. "Alhamdulillah, makanan saya dihabisin." Senang makanan saya dihabisin. Enggak ada tersisa semuanya tuh. Lalu dia cerita kemarin tuh, katanya saya undang orang sini enggak ada yang datang. Sakit hati saya, sedih saya. Nah itu tuh. Jadi itu salah satu mengabulkan hajat orang lain. Jadi enggak ada kita selamatan kemudian kita makan banyak-banyak, lalu tuan rumah ngata, "Ih, rakus banget, makananku dihabisin." Enggak, malahan tuan rumah senang. Kalau makanan itu, nah kita yang datang, lahap kita makan, habis makanan tadi, tuan rumah tuh nggak ada yang rugi. Malah senang, "Alhamdulillah, makananku dihabisin, dimakanin semuanya." Senang tuan rumah. Nah, saya pun pribadi nih, saya itu paling jengkel kalau ada orang makan tuh nggak habis. Jengkel saya. Atau ada orang ini terutama kalau hari raya itu, nah ya, hari raya dulu saya kalau hari raya itu menyediakan air aqua gelasan itu. Orang itu kan nyucuk minum cep. Cuman sedikit diminumnya, sisanya banyak. Nggak habis. Kata saya, siapa yang mau minum lagi, itu bekas orang. Akhirnya dibuang air tadi. Satu biji itu kan harganya berapa dijual? 1.000 ke 2.000? 1.000. Kata saya bilang sama istri, jangan lagi beli air segitu.
beli yang setengah gelas saja. Ada yang setengah gelas, tapi harganya mahal juga ternyata. Mahal juga yang setengah gelas itu. Nah, kata saya, ini orang nih nggak ngerti. Nah, makanya kalau ada tamu ke tempat saya itu, kalau dia mau buka air itu, dia minum, mau berangkat, kata saya, habisin dulu air saya, habisin. Saya paksa minum, habisin. Kalau dia nggak habis, bawa, kata saya. Supaya jangan mubazir, kita kan beli apa semuanya. Ya, jangan dibuang-buang air tadi. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan pahala haji setiap hari, hajinya mabrur lagi kata Nabi. Apa itu? Kita bisa mengambil setiap pagi dengan dua cara. Satu, menolong orang yang terzalimi. Dua, mengabulkan hajat orang. Maka apabila kita melakukan salah satu kebaikan yang kita sebutkan tadi, maka kata Nabi, orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji mabrur. Setiap hari kita bisa begitu, alhamdulillah. Nah, sebentar lagi nih, setelah Nisfu Sya'ban, ini banyak selamatan, hampir tiap malam selamatan. Orang kita biasanya kan kalau mau dekat Ramadan, kirim doa, tahlilan. Wah, itu tiap hari, tiap malam itu banyak tuh dapat masih kotak, tangkir atau apa gitu. Nah, itu salah kuliah. Itu salah satu bentuk mengabulkan hajat orang. Berapa menit lagi Isya? Hah? Berapa menit lagi? 7 menit. Nah, kita bacakan lagi ya. Tapi kita baca langsung aja. Artinya baca tanpa diterangkan secara gamblang. Dalam riwayat yang lain dikatakan, jar Nabi, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Sebaik-baik seorang hamba di sisi Allah kepada Allah adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Orang yang bermanfaat buat orang lain. Coba kemarin kita lihat seminggu yang lalu di Banjarmasin, tepatnya di Martapura Sekumpul, mengadakan haul akbar Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Apa semboyan orang sana? Semboyan orang Kalsel. Dari muhibbin untuk muhibbin. Dari muhibbin untuk muhibbin. Artinya dari orang yang mencintai kepada orang yang mencintai. Sama-sama mencintai. Saling mencintai. Akhirnya apa? Orang yang datang ke sana bawa uang, uangnya nggak laku. Bawa bensin, mau beli bensin, bensinnya nggak laku, alias gratis semuanya. Ya, cuman satu yang nggak gratis, kawin nggak gratis. Makanya kawin gratis tuh banyak yang berangkat ke sana. Umpama, siapa yang mau nikah gratis. Laju saya duluan juga. Banyak gratis. Ya itu cuman satu aja nggak gratis. Nikah aja, jakanya nikah ada yang gratis. Katanya siapa yang mau nikah digratiskan. Banyak sana kan. Pak Ipin aja berangkat juga ke sana. Ya, pokoknya manfaat buat orang lain. Artinya sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, yang paling dibenci sama Allah adalah apa ya? Orang yang menjadi sampah masyarakat, bahasa kitanya, nggak ada manfaatnya. Orang Banjar sampai mengatakan menghibaki dunia aja, dunia sudah hibak, dihibaki lagi sama orang begitu. Nggak ada manfaatnya, jangan. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu yakshifu anhu karaba aw yaqdi lahu dainan wa khaslatani. Kita lanjut ya. Kemudian jar Nabi, dan tidak ada perbuatan yang paling baik di sisi Allah kecuali idkhalus surur. Apa idkhalus surur? Menyenangkan orang lain, menyenangkan hati orang lain. Orang tuh kepinginnya apa? Kita senangin hatinya, kita bikin orang itu senang. Nah, bagaimana caranya menyampaikan, menyenangkan hati orang lain itu?
yaitu umpama dengan cara menghilangkan rasa lapar, ya, menghilangkan rasa lapar. Ini makan siang nih kan ya, gratis anak-anak. Balikpapan sudah belum ya? Belum ya? Di tempat lain, daerah lain sudah makan gratis siang hari. Lumayan. Saya tanya sama istri itu, makan gratis itu untuk pelajar-pelajar umum aja kah? Pesantren juga enggak, kata saya. Karena kan yang ngurusin pesantren saya itu yang secara surat menyurat banyak istri saya. Katanya pesantren belum ada. Kata saya kalau ada tuh makan gratis pesantren lumayan. Saya tiap hari itu masak bisa sekarung lebih itu untuk santri tadi. Nah, itu tuh. Nah, menyampaikan menjadikan orang gembira itu apa? Yaitu menghilangkan rasa lapar. Karena kalau orang sudah kenyang, perutnya senang. Ya. Orang tuh marah-marah, kasih makan, tenang dia. Tapi kalau perutnya lapar, berkelahi orang. Pokoknya perut lapar itu bisa tensinya tinggi. Apalagi termasuk idkhalus surur, menghilangkan kesulitan. Jadi kalau ada orang punya masalah kita bantu. Jadi bukan hanya lapar, apa saja. Ya, dia belum dapat pekerjaan kita bantu. Sakit kita bantu. Pokoknya apa yang kita bisa bantu. Kemudian apa lagi? Membayarkan hutang orang. Jadi kalau ada punya hutang, kita mampu membayarkannya, sudah. Ada orang berhutang sama kita, lalu sampai temponya dia nggak bisa bayar, saya nggak bisa bayar, nggak punya uang, ya sudahlah, diikhlaskan. Oh, besar banget pahalanya itu. Orang yang nggak bisa bayar. Tapi kalau di Indonesia ini orang kaya nggak bisa bayar pajak, dah, nggak usah bayar pajak katanya. Enak banget orang kaya. Nah, kemudian kata Nabi, wa khaslatani la syai'a ahabbu minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Ini yang kita sebutkan tadi. Dan tidak ada dua perkara yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala dan tidak ada yang bisa melebihi kerusakannya. Yang dua itu apa itu? Yang pertama asyirku billah, berbuat syirik. Makanya yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua, wadurru bil muslimin. Apa itu? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Jadi dua perkara ini sudah itu, tidak ada lagi yang mengalahkan dosa keduanya. Berbuat zalim kepada Allah dan merugikan orang lain. Artinya hablum minallahnya enggak baik, hablum minannasnya juga enggak baik. Hubungan dengan Allah jelek, hubungan dengan makhluk jelek. Maka kalau sudah seperti itu sifat manusia sudah. Jar orang Banjar menyasaki dunia aja. Ketika orang itu meninggal dunia, orang bukan sedih, malah mengucapkan alhamdulillah, mati juga orang itu, aman di kampung, aman katanya. Nggak ada lagi pencurian, nggak ada lagi orang yang preman, mati sudah orangnya, alhamdulillah. Ketika dia meninggal, orang bersyukur. Bahkan berselamatan orang, kita selamatan ya. Saya ingat di mana tahun berapa itu ada salah satu wali kota atau bupati ke daerah Jawa Tengah turun ditangkap ke apa itu masyarakatnya selamatan di balai desa, selamatan. Saking bersyukurnya masyarakat ditangkap bupatinya atau kepala desanya itu ya, ala kulli hal. Ini merugikan orang lain, namanya orangnya bukan apa wadah kan, praktiknya begini. Baru ini agak macet-macet itu. Jadi sama itu, membuat macet sama. Nah itu membahayakan orang lain. Makanya kan di dalam peraturan kita lalu lintas itu kan, kalau seandainya ada orang membuat kecelakaan itu, walaupun nggak sengaja, nanti dilihat sama polisi.
Udah sengaja katanya. Oh, kamu nggak sengaja, tapi kamu telah membuat kelalaian. Kenapa membuat kelalaian? Kamu parkir sembarangan umpama. Kamu belok ke kiri, sennya ke kanan. Nah, itu gara-gara tuburukan, gara-gara kamu. Yang di belakang nggak sengaja atau kamu nubruk nggak sengaja. Tapi yang salah kamu. Kenapa? Telah melalaikan. Nah, itu polisi itu kan begitu, dilihat mana kasusnya nih, supaya orang ini bisa terjerat hukum. Yang mana? Nggak sengaja, ya nggak sengaja, tapi kamu telah lalai. Supir umpama, naudzubillahi min dzalik nasrul samafiyah. Begitu tabrakan, nggak sengaja nabrak truk, yang dibawa umpama meninggal dunia atau apa, tapi nggak pakai seat belt. Kena itu supirnya. Kenapa? Kelalaian. Naik mobil umpama, naik motor nggak pakai helm, tubrukan tek. Walaupun dia benar, tetap disalahkan sama polisi. Kenapa? Kamu telah lalai. Kenapa? Orang pakai helm, kamu nggak pakai helm. Ya, itu kelalaian namanya. Jadi jangan sampai kita merugikan diri kita, apalagi merugikan orang lain. Ya, seperti itu. Cukup sekian, semoga manfaatnya. Insya Allah kami pribadi besok akan berangkat umroh. Ya, transit dulu ke mana namanya, Majalengka, Jawa Barat. Pesawatnya di daerah Kartajati. Baru nanti besoknya berangkat ke Saudi. Ya, Insya Allah kembali tanggal 26 atau tanggal 27 Januari. Insya Allah kita bertemu lagi. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, dan semoga bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan semuanya apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.